lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, alhamdulillah jamaah Masjid Al-Mubarak sekaligus jamaah subuh sabar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan subuh pada pagi hari ini kita masih diberikan karunia dan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan hidup. Alhamdulillah kita masih dianugerahkan iman Islam. Alhamdulillah kita masih diperjalankan menuju aktivitas yang terbaik, melaksanakan sholat subuh berjamaah sekaligus berukhuwah Islamiyah, sekaligus bertolabul ilmi. Alhamdulillah, alhamdulillah, ini adalah rentetan nikmat yang sangat luar biasa sekali, anugerah Allah yang sangat agung sekali. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga nikmat-nikmat kebaikan, nikmat-nikmat yang derajatnya tinggi ini senantiasa diberikan kepada kita semuanya, senantiasa ditambahkan kepada kita semuanya, sehingga nikmat kebaikan ini mengantarkan kita semuanya ke nikmat yang sempurna, yaitu adalah nikmat di dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam kita tujukan kepada beliau Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan orang-orang yang istiqomah dalam itu sunnah-sunnah beliau, dan semoga kita termasuk umat-umat yang berada di dalamnya yang nantinya akan mendapatkan keberuntungan syafaat Nabi kita Muhammad SAW. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah Al-Mubarak sekaligus subuh sabar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sudah ada pendampingnya. Insya Allah ini tidak sampai membuat keadaan yang biasanya kalau subuh ini hening tiba-tiba terhipnotis, tiba-tiba nanti hilang kesadaran. Insya Allah tidak, karena sudah terang diantisipasi sama IO-nya, ini sudah ada kopi muter ini. Insya Allah menambah kesadaran kita di waktu subuh pagi hari ini, dan sekaligus juga nantinya akan ada penyampaian maulid hasanah yang akan disampaikan guru kita, yang insya Allah semoga ilmu yang kita dapatkan dari sini juga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Bapak Ibu, sebagaimana biasa sebelum kita memulai aktivitas termasuk juga majelis kita pada pagi hari ini, marilah kita buka, kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah subuh sabar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suatu kebanggaan bagi saya pribadi di sini bisa membawakan majelis ini di mana saya berkumpul dengan orang-orang hebat, berkumpul dengan orang-orang yang soleh, berkumpul dengan orang-orang yang sudah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah nih, yang dimana kebaikannya itu adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi hakikatnya jenengan ini orang kaya hari ini. Pagi ini sudah menjadi orang kaya. Yang tadi sempat sholat qobliyah, sholat subuh itu sudah menjadi orang kaya. Lebih kaya daripada siapa itu yang di dunia itu, Bill Gates. Lebih kaya daripada Elon Musk. Lebih kaya dari siapa pendiri Facebook, Mark siapa itu. Dan jenengan mendapatkan karunia yang lebih daripada itu. Karena kata Nabi SAW, seandainya saja kenikmatan dunia ini dibandingkan dengan kenikmatan akhirat, diibaratkan seseorang mencelupkan jari tangannya di tengah samudra. Jadi air yang nempel di jari tangan kita itu ibarat kenikmatan dunia, sementara samudra laut yang begitu luasnya, yang atau kalau kita memandang itu tanpa batas, itu adalah kenikmatan akhirat. Dan kita mendapatkan insya Allah segala sesuatu yang kita dapatkan pada pagi hari ini, dan kesempatan itu senantiasa diberikan kepada kita oleh Allah Ta'ala, mendapatkan sesuatu yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu baru sholat sunnahnya saja, dan alhamdulillah kita juga melaksanakan sholat subuh berjamaah. Bapak Ibu ya jamaah Al-Mubarak sekaligus subuh sabar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa berpanjang lebar, insya Allah ada materi yang nantinya akan disampaikan oleh guru kita, nasihat-nasihat kebaikan untuk kehidupan kita agar lebih baik lagi. Maka dari itu karena beliaunya juga sudah siap, waktu dan tempat kita persilahkan Ustaz beliau. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina
ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, pagi ini Allah takdirkan kita bisa melaksanakan ibadah sholat subuh dengan berjamaah. Tentunya ini nikmat yang besar, dan saya yakin bagi orang-orang yang beriman, dia sudah memulai aktivitasnya sebelum sholat subuh. Jadi setidaknya 1 jam sebelum sholat subuh itu sudah bangun, melakukan qiyam, dilanjutkan dengan beristighfar, baru kemudian datang ke masjid melakukan sholat subuh. Dan ini bukan aktivitas formalitas, tapi memang bagian dari ketaatan kita kepada Allah. Ketaatan kepada Allah itu bagian dari menguatkan modal dan bekal kita menghadap Allah. Karena setiap apa yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Ketika kita melakukan kebaikan, maka kebaikan itu akan dibalas oleh Allah. Ketika kita melakukan keburukan, keburukan pun itu akan juga dibalas oleh Allah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan ini dipahami bagi orang-orang beriman itu, sehingga ketika dia melakukan apapun dipertimbangkan betul, ya, dipertimbangkan betul, tidak gerusa-gerusu, karena melihat dampaknya, kira-kira apa yang saya lakukan ini berat tidak pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kalau sekiranya berat dan resiko, maka ditahan. Tapi kalau sekiranya apa yang dilakukan ini maslahah, membawa kebermanfaatan di dunia dan di akhirat, lanjut laksanakan begitu. Nah, makanya Bapak Saudara sekalian, rasa syukur kita ini memang harus terus dikuatkan, terus gitu. Ya, karena tidak semua orang diberikan kesempatan seperti ini. Untuk bisa bangun subuh saja itu bukan sesuatu yang mudah, Pak. Kalau kita di pondok pesantren, bangunkan santri itu tidak sekali 2 kali. Disiram air pun itu loh kadang-kadang nggak bangun. Ya. Bangun tapi pindah kamar mandi, tidur lagi. Itu santri. Yang pernah nyantri pasti ya mengakui itu. Ya. Tidak mudah. Makanya ketika kita dibangunkan oleh Allah ini nikmat yang dahsyat, nikmat yang luar biasa. Apalagi bangunnya ya 1 jam sebelum sholat subuh, wah itu waktu-waktu yang luar biasa. Makanya
Banyak sekali sebetulnya nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga inilah yang harus kita syukuri. Ya, dan Allah apresiasi bagi orang-orang yang senantiasa bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Demikian juga sebaliknya, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi Allah akan tambah orang-orang yang senantiasa bersyukur, dan Allah juga akan memberikan balasan azab bagi orang-orang yang kufur. Jadi seimbang. Ya, hidup itu memang seimbang. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, ya sebetulnya tadi Mas Kis sudah tausiah. Saya sudah gak usah tausiah. Ya. Jadi waktu Ustadz Ismuin nelpon saya itu, saya sebetulnya kalau di Masjid Mubarak itu tidak harus saya, ada Ustadz Edi, ada Ustadz Ismuin sendiri sebetulnya. Ya. Jadi kami juga pengen dinasihati, ya, mendengar nasihat gitu. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, dalam kesempatan yang baik ini kami ingin menyampaikan sebuah hadis yang hadis ini terkait dengan bagaimana meraih kebaikan di dunia dan di akhirat. Bisa juga hadis ini sebagai rumus kebahagiaan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, ya, dalam kitab Al-Mu'jam Al-Awsat. Nabi SAW bersabda, arba'un man u'tiyahunna faqad u'tiya khairat dunya wal akhirah, qalban syakiran wa lisan takiran wa badan 'alal bala'i sabiran wa zawjatan la tabghihi khawnan fi nafsiha wala malihi. Ada 4 perkara, barang siapa yang mendapatkannya maka berarti ia telah dianugerahi kebaikan dunia dan akhirat. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ada 4 perkara, barang siapa yang mendapatkannya maka berarti ia telah dianugerahi kebaikan dunia dan akhirat. Pertama, orang yang mempunyai hati yang bersyukur. Kedua, orang yang lisannya selalu berzikir. Ketiga, orang yang selalu bersabar ketika mendapatkan bala. Dan yang keempat, orang yang mempunyai istri solehah yang tak berkhianat pada dirinya dan harta suaminya. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, inilah 4 kebaikan dunia dan akhirat. Mari kita sama-sama explore, ya. Hati yang bersyukur. Jadi kebaikan dunia dan akhirat itu terletak pada hati yang bersyukur.
hati yang bersyukur itu hati yang bagaimana sih? Nah, itu penting. Hati yang bersyukur itu adalah hati yang senang melihat orang lain senang, susah melihat orang lain susah. Nah, itu bersyukur, Pak. Karena ada loh orang itu yang melihat, ya, senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Nah, jadi kalau kita hidup bertetangga, nah, kalau lihat tetangga ini dari hari ke hari ada perubahan-perubahan yang lebih baik, nah, kemudian kita malah sumpek, malah susah, ya itu tandanya kita tidak bersyukur. Ya. Dan ketika kita melihat tetangga juga susah, tetangga kita tidak makan, tetangga kita ini tengkar terus, suami istri, kita malah bangga, bahagia, wah itu artinya kita tidak bersyukur. Sederhana ya. Jadi untuk melihat kita ini bersyukur apa enggak itu sebetulnya sederhana sekali. Ya, sederhana sekali. Jadi kalau kita ini senang melihat orang lain senang, susah melihat orang lain susah, insya Allah itu hati kita ini akan ada kesyukuran. Ya. Hati yang tahu cara berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan orang berjasa kepada dirinya. Ya, hati yang lapang menerima kebaikan dan kebenaran. Nah, makanya hati-hati kalau kita ini ketika diberikan kesempatan oleh Allah, ada panggilan azan tidak bersegera, ini juga ada tanda-tanda orang yang tidak bersyukur. Ya, lebih mementingkan pekerjaan daripada panggilan Allah, ini juga hati-hati, Pak. Ya. Sebetulnya untuk mendiagnosa diri kita ini bersyukur tanda ini ya sederhana, Pak. Sandingkan saja dengan perintah-perintah Allah. Kalau kita ini masih menawar-nawar perintah Allah, wah, artinya kita ini masih jauh dari rasa kesyukuran. Ya, makanya kalau kita melihat ya, Nabi dan para sahabat ini luar biasa, ya, teladan yang luar biasa. Nah itu, Pak. Jadi hati yang bersyukur ini salah satu kebaikan dunia dan akhirat. Coba dibayangkan jika hati kita ini dipenuhi oleh penyakit-penyakit kronis. Ya, misalkan apa? Iri hati, dengki, tamak, prasangka buruk semisalnya. Ya. Dan kondisi saat ini memungkinkan untuk itu. Apalagi kalau kita ini kan sudah selesai pemilu ya. Zaman-zaman pemilu itu, Masya Allah, kadang-kadang kita ini dibingungkan dengan suasana politik yang sampai kita bertanya-tanya ini yang benar yang mana gitu kan ya. Ini yang benar yang mana. Jadi setelah pemilu jadinya begitu-begitu saja. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi penyakit iri, dengki, tamak, prasangka buruk ini harus kita waspadai. Ya, harus kita waspadai. Karena apa? Itulah yang nanti akan mengantarkan kita kepada kekufuran. Ya, jauh dari kesyukuran. Jadi akan banyak pintu-pintu kebaikan dunia dan akhirat yang tertutup karenanya. Hubungan
kekeluargaan, hubungan ukhuwah antara yang satu, hubungan ketetanggaan, itu bisa rusak hanya gara-gara hal yang sepele. Ya. Makanya ini Pak, perlu kita waspadai dan kita harus senantiasa hati-hati dengan penyakit-penyakit seperti itu. Sehingga mari kita sama-sama latih diri kita ini untuk selalu bersyukur dari hal-hal yang paling sederhana, paling kecil. Ya, ketika kita mendapatkan nikmat, segera kita apresiasi dengan alhamdulillah. Kemudian nikmat itu kalau memang masih bisa dibagikan ke orang lain, kita bagikan ke orang lain. Termasuk kita juga bagaimana mensyukuri nikmat kesehatan. Ketika kita dikasih sehat oleh Allah, jangan menunda-nunda perintah-perintah Allah, laksanakan segera. Karena kalau kita sudah dikasih sakit oleh Allah, ya baru tahu bahwa nikmat sehat itu memang amat mahal. Ya kan? Baru tahu Pak. Ya. Ini yang pertama. Jadi pintu kebaikan ya ada pada hati yang senantiasa bersyukur. Mari kita latih terus diri kita ini supaya menjadi orang-orang yang bersyukur. Termasuk mensyukuri nikmat seperti ini, kumpul-kumpul dengan saudara muslim ini luar biasa. Ya, kita ketemu saudara muslim, saling menyampaikan salam, ya, kemudian kita saling mendoakan, tanya kabarnya masing-masing. Kemudian mungkin ada yang punya persoalan, kita coba membantu untuk menyelesaikan persoalannya. Ini juga bagian dari kesyukuran. Ya, bagian dari kesyukuran. Tersenyum saja dengan saudara kita ini bukti ya bahwa kita ini juga mensyukuri nikmat Allah. Jangan sampai ketemu dengan saudara kita ini kita tidak memberikan senyum terbaik kita. Ya, jangan sampai tidak memberikan senyum. Meskipun di rumah banyak masalah, ya, tapi ketika sudah ketemu seperti ini harus wajah yang ceria yang kita tunjukkan. Jangan merengut, jangan bekesut, ya seakan-akan tidak punya semangat hidup. Nah, sementara orang yang bersyukur itu pasti dia memiliki semangat hidup yang tinggi. Karena apa? Ada harapan terbaik ke depan, ada harapan yang terbaik kepada Allah. Ya. Nah, sehingga apa yang disampaikan alhamdulillah, dia senantiasa memuji Allah. Ya, senantiasa memuji Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah lisan yang senantiasa berzikir. Jadi kebaikan dunia dan akhirat itu ada pada lisan yang senantiasa berzikir, mengingat Allah. Lisan yang manakah yang akan mendatangkan kebaikan dunia dan akhirat? Lisan yang senantiasa terikat, ya selalu basah berzikir menyebut nama Allah. Jadi sebut ini bukan sekedar sebut, tapi ucapan yang keluar dari mulut dan lisan hanyalah ucapan yang Allah cintai. Ya, lisan yang ketika ditimpa musibah dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ketika mendapatkan nikmat dia sampaikan alhamdulillah. Ya. Ketika dia melakukan kesalahan dia akan menyampaikan astagfirullah dan seterusnya. Ya, di dalam masyarakat kita ini banyak sekali orang-orang yang apatis, Pak. Jadi kata-kata yang keluar dari lisannya ini bukan kata-kata yang dicintai oleh Allah. Jadi misuh, apa misuh itu? Mencela, mencaci. Itu sepertinya sudah menjadi budaya. Bahkan mungkin memanggil sesama saudara pun itu juga bukan namanya, tapi sudah sebutan-sebutan ya, kayak binatang, kayak buah, kayak macam-macam seperti itu.
Tapi bagi orang yang ingin mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat, dia akan selalu membasahi lisannya ini dengan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat yang dicintai oleh Allah. Ya. Dalam perjalanan pun itu dia akan selalu mendawamkan itu, sholawatan, mungkin banyak istighfar dan sebagainya. Nah, sehingga orang-orang yang seperti inilah orang-orang yang senantiasa dekat dengan kebaikan. Ya. Dan saya yakin kita yang hadir di sini juga menginginkan itu. Ya, menginginkan itu. Maka ini harus dilatih, diriadohkan terus. Ya. Ringan, Mbak. Ya, sangat ringan sebetulnya. Kalau kita berangkat kerja itu dari rumah sampai tempat kerja, ya, sambil sholawatan itu ringan sekali. Ya, sholawat-sholawat yang pendek itu, Allahumma sholli ala Muhammad, atau kalimat-kalimat thayyibah yang lain. Ya. Sehingga lisan yang selalu berzikir. Dan ini tidak semua orang bisa melakukan. Ya, tidak semua orang bisa melakukan seperti itu tanpa adanya latihan. Jadi untuk istiqomah bisa mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat thayyibah itu perlu latihan. Ya, dan latihannya itu seumur hidup. Ya, latihannya seumur hidup. Nah, mungkin hari ini kadang bisa, besoknya kita ini sudah dibikin lupa. Ya. Tapi jangan berhenti di situ. Ya, jangan berhenti di situ. Terus dilatih. Ya, termasuk bangun malam itu, Pak. Ya, itu berat. Tapi kalau itu sudah menjadi kebiasaan dan dilatih terus, itu sudah seperti ada yang membangunkan. Refleks apa namanya? Sudah refleks ya, sudah refleks. Jadi pakai alarm, tidak pakai alarm itu jam segitu itu sepertinya sudah ada yang bangunkan. Bisa jadi kita ini pas jam itu dibuat perut kita sakit. Nah, tapi terkadang kita ini tidak tahu sinyal itu. Ya dianggapnya wis perut kita sakit, masuk kamar kecil, ya kamar mandi, begitu setelah buang hajat ya sudah kembali lagi. Tapi kalau itu dianggap sebuah sinyal, ya pasti kita akan, oh ternyata ini ya. Ya itu dilatih kan. Ya termasuk mengucapkan kata-kata yang baik, lisan yang senantiasa berzikir ini. Ya, kemudian yang ketiga. Yang ketiga adalah jiwa yang sabar menghadapi ujian. Ya. Kebaikan dunia dan akhirat itu ada pada jiwa dan raga yang sabar dan tegar menghadapi ujian. Jadi ujian itu adalah sunatullah. Bagi orang yang beriman itu pasti tidak khawatir dengan ujian. Karena apa? Memang hidup kita ini diuji, Pak. Ya. Makanya kita tidak boleh mengaku sebagai orang beriman sebelum ada ujian. Ya, sebelum kita ini diuji. Dan ujian kita ini bermacam-macam. Ujian itu adalah sunatullah. Jadi setiap makhluk pasti akan diuji. Baik ujian itu sifatnya kecil, sedang maupun besar. Pasti ada ujian. Yang menjadi pembeda adalah sikap tatkala menerima ujian tersebut. Nah, itu pembedanya. Apakah ia sabar atau malah sebaliknya, ya mencaci maki ketentuan Allah, tidak menerima keputusannya, bahkan sampai menyalahkan kehendaknya. Nauzubillah. Jadi pembedanya itu ketika kita menyikapi
ujian itu. Jika berkaitan dengan sabar jenis ini, ya alangkah ya kita perlu belajar, Pak. Ya, perlu belajar dari pohon kelapa. Ya. Jadi pohon kelapa itu ketika masih menjadi putik, ya akan diuji dengan gangguan. Ada tupai, ada musang, ada kumbang dan binatang-binatang lain. Kemudian setelah lulus dari ujian ini, ia akan diuji lagi. Ya, rasa tahan bantingnya tatkala diambil oleh penyantap, oleh pengambilnya itu. Ya, cara mengambil kelapa itu diapakan, Pak? Dilemparkan kan? Jadi ditusuk dari bawah, akhirnya jatuh. Nah, itu ujian juga bagi pohon kelapa, buah kelapa itu. Ya, jadi cara mengambil buah kelapa itu umumnya kan dilemparkan atau dijatuhkan dari atas pohon itu. Ya. Bahkan kadang-kadang dibenturkan dengan buah yang lainnya. Ya, bayangkan jika ia jatuh di atas, dari atas itu keras gitu kan, akan terkelupas kulitnya. Dan jika ia jatuh di tanah yang penuh lumpur, ya umumnya orang mengambilnya dengan menancapkan parang. Jadi kalau dia di lumpur itu ujian, Pak. Ya, itu baru buah kelapa itu. Ujian seperti itu. Apalagi kita ini sebagai manusia terus mengaku sebagai orang beriman, itu lebih dahsyat. Ya, lebih dahsyat. Kemudian pertanyaannya sekarang, apakah setelah ya, jadi kelapa itu kan setelah kupas gitu kan. Setelah diambil kemudian dikupasnya pun itu juga kulitnya disiseti kan. Nah, kemudian nanti ya, diparut baru jadi santan begitu. Kemudian setelah dimasak itu, nah, apakah setelah lauk pauk itu siap saji dan siap santap, si pesantap itu akan bertanya apakah kelapanya telah masak, kan enggak kan? Nah, ini bisa jadi berlaku juga bagi kita, Pak. Ya, ketika kita ini berbuat kebaikan dimanapun, ya, terkadang kita ini juga tidak mendapatkan apresiasi. Ya, ketika dalam kondisi seperti itu, kira-kira apa yang terjadi? Kita tetap ikhlas atau kita justru malah protes gitu? Ya. Misalkan kita berada dalam sebuah lembaga kemasyarakatan sosial, ya, kayak Sinabung itu misalkan. Ya, Sinabung itu sudah setiap Jumat berbagi nasi bungkus ke sana kemari, tahu-tahu tidak ada apresiasi. Kira-kira getun enggak gitu kan? Ya. Nah, itu ujian keikhlasan. Artinya kalau kita ini sudah berbuat karena Allah, ya terserah Allah kan. Ya kan? Mau diapresiasi Allah, ya mau diapresiasi manusia silahkan, tidak diapresiasi manusia juga terserah. Ya. Jadi setiap langkah-langkah kita ini tidak terlepas dari ujian, Pak. Ya, tidak terlepas dari ujian. Jadi terkadang dalam kehidupan ini, ya kita yang berjasa, namun kita tidak dianggap berjasa. Ya, dan saya yakin seringlah yang seperti itu. Ya, kita yang beramal, namun orang lain yang mendapatkan apresiasi. Jadi tidak mengapa bagi seorang mukmin yang ia harap itu hanya ridho Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi diapresiasi monggo, tidak diapresiasi juga tidak masalah. Yang penting Allah ridho. Kembalinya begitu. Yang penting Allah ridho. Kalau memang sudah Allah ridho, ya sudah. Ya.
Ya, bahkan tidak berlebihan dan tidak salah kita maknai bahwa tadi kelapa yang tadi dalam ini adalah menjalankan prinsip hidup sebaik-baik makhluk adalah yang bertakwa dan senantiasa menyembunyikan kebaikannya. Ya. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, itu yang ketiga. Tadi senantiasa sabar dengan ujian hidup. Karena ujian ini akan senantiasa hadir dalam kehidupan kita, baik secara individu, keluarga maupun di masyarakat. Pribadi pun kita juga sering diuji. Dalam rumah tangga pun kita juga sering ada ujian. Kemudian dalam masyarakat apalagi, ya, dalam bertetangga dan sebagainya pasti ada ujian. Dan itu bagi orang-orang yang beriman sikapnya adalah bersabar. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kemudian yang terakhir, ya, yang bisa mendatangkan kebaikan dunia dan akhirat itu adalah pasangan hidup. Ya, pasangan hidup yang soleh, istri soleha, suami soleh. Ya. Jadi memiliki pasangan hidup yang soleh solehah. Ya. Jadi kalau suami soleh, istri soleha itu ya, tentulah memiliki kebahagiaan tersendiri. Ya, sebab setiap laki-laki bisa jadi suami, sebagaimana setiap perempuan juga bisa jadi istri. Namun tidak semua suami dan istri ini bisa menjadi pendamping hidup yang baik. Ya, maka selalu ada kebaikan, Pak, bagi orang yang soleh dan soleha itu. Ya. Istri soleha itu dia akan senantiasa taat kepada suaminya. Suami yang soleh itu akan senantiasa bertanggung jawab pada keluarganya. Hidup ini tidak terlepas kekurangan, Pak. Suami istri ya, ini saling melengkapi. Ya, saling melengkapi. Makanya bagi orang-orang yang soleh-soleha ini, apapun bisa menjadikan kebaikan. Ya. Jadi bagi seorang istri yang ingin mendapatkan kebaikan yang banyak, misalkan di rumah itu, layani suaminya dengan baik. Ya, layani suaminya dengan baik. Jadi sekedar pagi saja bangun itu sudah dibuatkan kopi saja sudah kebaikan. Bercanda saja suami istri aja sudah kebaikan. Bercandanya saja. Ya, makanya tugas kita ini baik sebagai istri maupun sebagai suami ini ya harus bagaimana menyiapkan diri menjadi orang yang soleh-soleha itu, sehingga kebaikan-kebaikan itu akan senantiasa Allah hadirkan di dalam kehidupan kita. Dan orang yang soleh, ya, laki-laki yang soleh dan wanita yang soleha ini, insya Allah ya senantiasa akan menghiasi kehidupannya ini dengan hal-hal yang baik. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, keempat hal inilah yang mari kita sama-sama bangun ya di dalam diri kita, sehingga kebaikan-kebaikan yang Allah janjikan senantiasa akan diberikan kepada kita. Hati yang senantiasa bersyukur, ya, kemudian orang yang senantiasa lisannya berzikir, ya selalu berzikir, dan orang yang bersabar ketika mendapatkan bala, dan orang yang mempunyai istri yang solehah. Mudah-mudahan ya Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita, sehingga apa yang Rasulullah SAW sabdakan ini sebagai sebuah kunci kebahagiaan, kunci kebaikan itu akan senantiasa diberikan kepada kita semuanya, terkhusus
kita yang hadir di majelis ini. Mudah-mudahan Allah berkahi, mudah-mudahan Allah ridhai, sehingga kita menjadi orang-orang yang senantiasa diselamatkan oleh Allah, selamat dunia dan selamat akhirat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ihdinas siratal mustaqim. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.